Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di News Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Ayah Nufus. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Yusuf Hamka memenuhi undangan Menko Polhukam Mahfud MD di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Pertemuan keduanya membahas utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah yang belum dibayarkan kepada salah satu perusahaan milik pengusaha jalan tol tersebut. Pengusaha jalan tol Yusuf Hamka Selasa siang mendatangi kantor Kemenko Polhukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Kedatangan Hamka guna memenuhi undangan Mahfud MD terkait utang pemerintah kepada perusahaan miliknya sebesar 800 miliar rupiah. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui negara memiliki utang kepada Yusuf Hamka dan pemerintah berkomitmen untuk membayar utang tersebut. Kalau dari sudut hukum ya negara punya utang. Karena terlepas dari kontroversi yang menyertai, karena itu sudah putusan Mahkamah Agung, sudah inkrah sampai PK, dan sudah pernah diakui oleh negara dengan satu perjanjian resmi. Cuma ketika ganti menteri lalu itu tidak jalan. Polemik utang berawal usai Yusuf Hamka menyebut utang bermula dari deposito perusahaannya PT CMNP di Bank Yama yang tidak diganti setelah likuidasi pada masa krisis moneter tahun 1998. Pemerintah mengklaim CMNP terkait dengan pemilik Bank Yama yaitu Siti Hardianti Hastuti Soeharto. Pernyataan itu kemudian dibantah Yusuf Hamka hingga ia memenangkan gugatan di Mahkamah Agung pada tahun 2015. Dalam putusannya, pemerintah diwajibkan membayar deposito CMNP beserta bunga sebesar 2% per bulan. Presiden Joko Widodo memanggil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke istana. Ganjar membantah pertemuan dengan presiden itu membahas politik. Menurut Ganjar, pertemuan membahas penataan kawasan Candi Borobudur di Jawa Tengah. Ganjar menjelaskan pertemuan dengan presiden itu juga dihadiri oleh sejumlah menteri, salah satunya yakni Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Ganjar mengaku sempat bercanda dengan Sandi yang disebut-sebut akan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan. Tapi sabar. Mata nggak Oh, banyak mata tadi. Nggak ada pertemuan berapa politik Pak, misalkan ya soal yang kemarin itu Pak rame ada Armando soal kontrak politik PDIP. Enggak. Nanti kepilih PDIP nanti milih-milih menteri. Oh enggak lah, karena sistem presidensial itu soal menteri prerogatifnya presiden. Jadi selain presiden lah. Ketemu Mas Sandi nggak? Ketemu, saya ledekin besok pakai baju hijau ya gitu. Cari-cari cawapres kapan Pak kira-kira diumumin? Tapi sabar biar yang kerjasama antar partai-partai beres dulu. Yang mau merapat siapa ya Pak? Ada bentar lagi. Siapa Pak ciri-cirinya? Hah? Warnanya, ciri-cirinya seperti warna yang ada dalam pelangi. Pemirsa, juru bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Badowi menyatakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno akan dilantik menjadi kader P3 hari ini. Badowi juga mengungkapkan bahwa Sandiaga akan langsung menduduki posisi yang strategis di P3. Menteri Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno segera resmi menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan. Sandiaga Uno akan dilantik pada Rabu 14 Juni. P3 yakin Sandiaga Uno mampu mengangkat elektoral partai. Setelah resmi bergabung, Sandiaga akan menempati posisi strategis di partai berlambang Ka'bah itu. Besok Pak Sandi resmi bergabung seperti disampaikan oleh Pak PLT Ketum Pak Mardiono. Rabu besok jam 18.30 setelah maghrib. Kenapa? Karena ini acara partai politik, Pak Sandiaga Uno masih pejabat publik, maka kita menggunakan waktu di luar jam kerja sehingga tidak ada istilah politisasi jabatan. Dengan bernaungnya Sandiaga Uno di bawah P3 semakin membuka peluang bagi Sandi sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo yang terlebih dahulu telah ditetapkan sebagai bakal calon presiden oleh PDIP. Dari Jakarta, Giselia Nurrahman, Novan Dwi, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan segera bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Di tengah wawancara pertemuan tersebut, kader Demokrat mengatakan akan tetap konsisten di koalisi tersebut. Pernyataan sedikit, Mbak. Ketua DPP PDIP Puan Maharani akan segera bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Wacana pertemuan tersebut menguak tajam pasca Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut bahwa AHY masuk dalam radar cawapres Ganjar Pranowo. Komunikasi antara kedua partai pun makin intens untuk merealisasikan rencana pertemuan Puan Maharani dan AHY. Di tengah wacana pertemuan tersebut, Partai Demokrat memastikan masih konsisten dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Saat ini kami tetap konsisten dengan koalisi perubahan dan persatuan. Politik memang hitam putih dan tidak hitam putih, ya, abu-abu dan dinamis. Tapi kami yakin bahwa Demokrat DNA-nya adalah DNA yang konsisten. Selama ini 10 tahun jadi oposisi, ya kita tetap oposisi meskipun ditawarkan. Kemudian sudah berkoalisi dengan koalisi perubahan dan perbaikan, kami tetap konsisten meskipun banyak penawaran di sana-sini. Sebelumnya, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi soal rencana pertemuan tersebut. Menurut SBY, dalam waktu dekat AHY akan menggelar pertemuan dengan Puan Maharani. Pertemuan yang berangkat dari niat baik dinilai akan ada manfaatnya, apalagi jika membahas permasalahan bangsa. Meski tidak menjelaskan lebih rinci, namun SBY menyerahkan sepenuhnya kepada AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Pemirsa, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo resmikan rumah pemenangan di Kota Medan, Sumatera Utara. Ganjar Pranowo berpesan kepada seluruh relawan agar santun dalam kampanye dan juga menghindari isu sara. Pengurus dan kader PDI Perjuangan, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Hanura mendampingi Baca Pres Ganjar Pranowo melakukan safari politik di Sumatera Utara. Dalam safari politik ini, Baca Pres Ganjar Pranowo mengunjungi dan meresmikan rumah pemenangan di Jalan Sei Serayu, Medan, Sumatera Utara. Ganjar mengajak kepada seluruh pengurus dan kader partai koalisi untuk mulai melakukan pendataan kepada seluruh relawan hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Tolong betul-betul kalau yang nanti kampanye atau menyampaikan pesan melalui medsos, kita pakai kalimat positif dan baik. Saya titik betul agar kita tidak membawa isu-isu sara. Selain meresmikan rumah pemenangan, Ganjar Pranowo menyambangi markas juang relawan dan sempat terkejut lantaran terpajang bingkai foto keluarga Ganjar Pranowo. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, beberapa komunitas relawan menggelar berbagai kegiatan bersama warga, mulai dari menanam berbagai pohon buah-buahan hingga pelatihan pembuatan lulur organik. Aksi penanaman pohon massal menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia diadakan relawan GMC bersama komunitas pemuda peduli dan warga di Desa Beraca Indah, Lampung Timur, Lampung. Mereka menanam pohon buah-buahan mulai dari alpukat, kakao, beberapa jenis jambu, mangga hingga durian. Kegiatan ini menjadi komitmen relawan dalam melestarikan alam dan menekan dampak perubahan iklim, sekaligus mendorong pembudidayaan karakter dan gaya hidup cinta lingkungan. Sementara itu, relawan yang tergabung dalam komunitas nelayan pesisir Lampung melakukan kegiatan edukasi pengolahan tambak udang ramah lingkungan. Kegiatan digelar di Desa Labuan Ratu, Kecamatan Pasar Sakti, Lampung Timur. Selain memberikan edukasi, relawan juga menyalurkan sejumlah bantuan berupa bubuk perangkap dan mata pancing kepada para nelayan. Relawan yang tergabung dalam komunitas Warung Tegal atau Kowartek menggelar pelatihan pembuatan kue di Desa Sugiwaras, Babatan, Patian Rowo, Nganjuk, Jawa Timur. Pelatihan pembuatan kue bolu karamel kukus diikuti para ibu-ibu dengan semangat dan antusias. Kegiatan ini diharapkan dapat menambah skill para peserta hingga dapat memberikan ide peluang usaha untuk meningkatkan ekonomi keluarga.
Workshop dan pelatihan pembuatan lulur organik diadakan relawan Sri Kandi di Banguntapan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Puluhan perempuan milenial yang mayoritas dari kalangan mahasiswa diajak berpraktik langsung meracik lulur dari bahan-bahan organik. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan keterampilan para perempuan milenial di bidang lulur organik dan perawatan tubuh. Serasian santri untuk negeri digelar relawan SDG di Pondok Pesantren Miftahur Rohim, Dusun Tempuran Desa Pinggir, Balong Panggang, Gresik, Jawa Timur. Relawan mendorong peran santri sebagai pelopor untuk menjaga stabilitas NKRI dan mencegah perpecahan, khususnya jelang Pesta Demokrasi Serentak Pemilu 2024. Para santri diharapkan menjadi pelopor perdamaian yang berorientasi pada semangat moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Pemirsa, kepekaan Partai Perindo terhadap masyarakat kembali ditunjukkan dengan mengirimkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Di Surabaya, Jawa Timur, Partai Perindo memberikan bantuan makanan dan vitamin kepada para lansia penghuni panti jompo. Partai Perindo kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Kali ini partai bernomor urut 16 membantu para lansia yang tinggal di Panti Ureda atau Panti Jompo di Kecamatan Suko, Manunggal, Surabaya, Jawa Timur. Bantuan makanan dan vitamin disalurkan langsung oleh para bacalek Partai Perindo. Sebagai ucapan syukur kami, wujud syukur kami bahwa acara kemarin antara Partai Perindo dengan PDIP untuk kesepakatan koalisi untuk mengusung Ganjar jadi capres. Ucapan syukur kami berbagi kepada para bapak ibu lansia yang memang mereka itu ditinggalkan ya, mungkin ditinggalkan dari keluarga dan lain-lain. Artinya ini bentuk hal kepedulian kami. Sementara itu, sayap Partai Relawan Perempuan dan Anak Partai Perindo menggelar konsolidasi bersama Bacalek DPR RI Partai Perindo, Natalia Cecilia Tanujaya, dan Miss Global Indonesia 2018, Fabiana Nicole. Konsolidasi ini untuk menunjukkan komitmen dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Perempuan dan anak itu bukan secara konsep tapi nyata. Mereka dapat dipulihkan, mereka dapat diberdayakan lewat program bersama. Sebagai generasi muda, menurut aku itu salah satu tugasku. Tugas saya untuk mengubah, untuk mengurangi kekerasan, apalagi terkait wanita. Dan ini kenapa saya ada di sini. Memiliki nomor urut 16 di kertas suara pemilu 2024, Partai Perindo akan terus berkontribusi bagi masyarakat melalui berbagai program-program pro rakyat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, 106 bacalek DPW Partai Perindo DKI Jakarta mengikuti konsolidasi dan bimbingan teknis jelang pemilu 2024. Bimbingan teknis digelar untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bakal calon legislatif. Mempersiapkan diri jelang pemilu 2024, DPW Partai Perindo DKI Jakarta menggelar konsolidasi dan bimbingan teknis bagi para bacalek. 106 bacalek mengikuti konsolidasi dan BIMTEK guna mempersiapkan diri menghadapi Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Sejumlah narasumber hadir sebagai pemateri, termasuk dari Bawaslu. Nah, sehingga dengan kita memberikan gambaran bagaimana semestinya harus mereka lakukan, karena proses ini kan harus berkelanjutan ya, edukasinya itu agar mereka paham betul tentang bagaimana tugas-tugas yang ada. Pembekalan hari ini sangat membantu bagi kita bacalek-bacalek karena informasinya cukup informatif dan mengedukasi. Melalui konsolidasi dan BIMTEK, DPW Partai Perindo DKI Jakarta optimis mampu meraih 10 kursi di DPRD. Kalau melihat komposisi caleg sekarang, kita sangat optimis. Mudah-mudahan kita bisa maksimal. Target saya, kita di DPW paling tidak ada 1 kursi per dapil. Ada beberapa dapil yang kita targetkan justru 2 kursi. Sehingga minimal memang kita mengejar target 10 kursi di DPRD DKI. Melalui konsolidasi dan BIMTEK dengan berbagai materi diharapkan para bacalek mempunyai kemampuan dan pengetahuan saat terjun ke tengah masyarakat untuk mendulang suara pada pemilu 2024 mendatang. Dari Jakarta, Disti Arifa dan Di Bernardi, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebuah platform bagi ekosistem motor listrik kini hadir bagi seluruh merek motor listrik. Penyeragaman terhadap penggantian baterai motor listrik dilakukan untuk mendukung agar terwujudnya net zero emission pada 2060 nanti. Indonesia Battery Corporation sebagai perusahaan ekosistem baterai dan kendaraan listrik terintegrasi meluncurkan Battery Asset Management Services atau BAMS di Kemenko Maritim dan Investasi Jakarta. BAMS merupakan sebuah platform ekosistem motor listrik yang meliputi penyediaan baterai, swapping, dan charging station, serta aplikasi yang dapat digunakan oleh berbagai merek motor listrik. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung kebijakan pemerintah untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 melalui elektrifikasi kendaraan bermotor. Kekhawatiran terhadap ketersediaan infrastruktur pengisian daya dan banyaknya spesifikasi baterai motor listrik yang beredar saat ini menjadi satu penghalang dalam akselerasi adopsi motor listrik. IBC kemudian mengambil langkah inovatif, yakni menyeragamkan ekosistem motor listrik melalui BAMS yang dapat digunakan untuk berbagai merek motor listrik. Yang saya lihat di sini adalah keberanian bagaimana mimpi imajinasi itu bukan hanya dalam bentuk mimpi saja, tapi betul-betul diwujudkan dalam suatu produk yang bisa operasional, sehingga hasil akhirnya adalah bagaimana transisi ke motor listrik ini bisa berjalan dengan baik. Indonesia Battery Corporation mengajak original equipment manufacturer motor listrik, badan pemerintah dan swasta untuk turut berkolaborasi dan memperluas ekosistem motor listrik yang terstandarisasi. Dari Jakarta, Vidya Ramadhani, Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, air mineral berkualitas tinggi kembali dipercaya menjadi official mineral water di pertandingan bulu tangkis Indonesia Open 2023. Air berkualitas tinggi diyakini dapat memenuhi asupan cairan dan mengembalikan stamina bagi atlet. Dalam rangka mendukung atlet badminton yang berlaga di ajang Indonesia Open 2023 Super 1000, Le Mineral kembali dipercaya menjadi official mineral water berkualitas di ajang bergengsi tersebut. Indonesia Open 2023 digelar pada 13 hingga 18 Juni 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Hal ini merupakan kali ketiga Le Mineral menjadi official mineral water di turnamen bulu tangkis kelas dunia tersebut. Le Mineral yang mengandung mineral esensial mampu memenuhi asupan cairan dan mengembalikan kebugaran tubuh selama dan setelah pertandingan. Uniknya lagi, Le Mineral memiliki kandungan mineral yang seimbang dan rasa segar yang berbeda. Pertama-tama terima kasih kepada pengurus PPPBSI yang telah mempercayakan Le Mineral sebagai official mineral water selama tiga kali berturut-turut. Semoga kehadiran Le Mineral ini bisa memberikan kesegaran dan juga semangat untuk para pemain Indonesia yang bertanding di ajang Indonesia Open 2023. Le Mineral secara konsisten terus membuktikan kualitasnya sebagai penjaga kebugaran dan pelepas dahaga bagi para atlet yang berlaga maupun penonton di stadion. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan.